Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada malam yang penuh barakah ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bisa bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikumpulkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kebanyakan semua hadis-hadisnya termasuk Jawami'ul Kalim, yang lafadznya pendek tapi maknanya sangat-sangat luas, yang insya Allah kalau kita memahaminya, menghafalnya, ini sudah cukup bekal untuk kita memahami agama Islam. Kita akan mempelajari hadis yang ke-13 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insya Allah hadis ini hadis yang sangat mulia, yang sangat agung, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih an Abi Hamzah Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas ibnu Malik, ini Abu Hamzah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum, belum beriman di antara kalian, tidak beriman di antara kalian, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi belum beriman di antara kalian semuanya sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Jangan dibalik, karena banyak yang mengartikan salah. Ya, diartikan belum beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, tidak. Ya. Tapi belum beriman di antara kalian, ya, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat agung, hadis yang Masya Allah, kalau kita memahaminya dengan benar, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri dengan saudara se-Islam kita, dengan kaum muslimin yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang sangat dekat, karena beliau adalah pembantunya Nabi SAW.
sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ketika ibunya datang, ya Rasulullah, hada Unais, ini Anas yang masih kecil, ya, yakhdimuka, akan menjadi pembantu engkau, doakan beliau ya Rasulullah. Didoakan oleh Nabi, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Maka pohon yang ditanam oleh Anas ibnu Malik berbuah 2 kali dalam setahun. Pohon orang-orang selain Anas bin Malik hanya berbuah 1 kali dalam setahun. Kekayaannya sangat banyak, anak-anaknya luar biasa banyaknya, sampai-sampai yang dia kubur dengan kedua tangannya mencapai 125 anak. Sehingga mengenai doa Nabi ini, ya, beliau mengatakan, saya telah melihat 2 dari 3 doa yang dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uangnya, hartanya banyak, anaknya banyak, tinggal 1 yang masih saya tunggu, yaitu ya dia didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki surga, dan insya Allah dia juga akan mendapatkan surga itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat dalam usia 93 ya tahun. Ya. Jadi termasuk panjang umurnya, 93 Hijriah, dan diberikan umur yang sangat panjang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu hadis yang berbunyi, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat keimanan hatta yuhibba linnas, sampai dia mencintai bagi manusia ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Ada tambahan minal khair. Tidaklah seseorang itu sampai ke derajat keimanan yang hakiki, sampai benar-benar dia mencintai bagi manusia apa yang dia cintai bagi dirinya dari kebaikan. Jadi ini ada tambahnya kebaikan. Jadi kalau digandengkan, belum beriman di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Ya. Yang perlu kita bahas sekarang jamaah dirahmati Allah, karena hadis ini ada penafian iman, peniadaan iman. Artinya belum beriman kalian semuanya, tidak beriman kalian semuanya sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Penafian iman di sini. Belum beriman, tidak beriman, apakah menandakan orang yang seperti ini, yang belum mencintai bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya, termasuk yang kafir? Kan ada lafaz belum beriman di antara kalian. Jadi belum beriman Pak, Bu. Kalau ya panjenengan semuanya belum mencintai bagi ya saudara-saudara apa yang kita cintai bagi diri sendiri. Apakah artinya kalau ada orang yang belum beriman, ada yang belum mencintai seperti itu, apakah dia kafir? Atau yang kedua, dia belum sampai derajat kesempurnaan iman yang wajib? Tentu yang pertama tidak. Kalau seandainya ini artinya kita, ya kalau seandainya diartikan kafir, banyak sekali yang kafir. Karena banyak sekali orang yang mungkin perasaannya tidak mencintai saudaranya, ya bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya. Tapi yang benar adalah maksudnya di sini adalah ya peniadaan iman di sini maksudnya tidak sempurna imannya di derajat ya iman yang wajib. Di derajat iman yang wajib, tidak sampai hilang keimanannya. Kalau kita pengen gambarkan seperti pernah kita pelajari dulu, keimanan itu bisa digambarkan seperti pohon ya. Ada namanya aslul iman, ada namanya cabang iman. Aslul iman itu akarnya keimanan. Akarnya keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya ini dicabut, akarnya dicabut, maka ya pohon keimanan ini akan mati. Tapi ada juga namanya cabang keimanan. Nah cabang keimanan ini ada namanya cabang yang wajib, ada namanya cabang yang sunnah. Cabang yang wajib seperti sholat, ya,
puasa, zakat, haji. Ada yang cabang yang sunnah. Cabang yang sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, ya, sedekah sunnah, umrah sunnah. Ini namanya cabang yang sunnah. Nah, apakah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Belum beriman kalian semuanya sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Kalau ternyata ada orang yang belum bisa menerapkan hadis ini, belum mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, apakah dia kafir? Kalau kafir berarti ini aslul iman, pokoknya iman. Tidak, ini bukan pokoknya iman. Berarti ini adalah cabang keimanan. Nah, cabang keimanan ada dua. Apakah yang wajib atau yang sunnah? Ulama khilaf. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini cabang yang sunnah. Ada yang mengatakan ini cabang yang wajib. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan ini adalah cabang yang wajib. Yang mana kalau kita cabut akar keimanan, keimanan kita batal, mati itu pohon. Meskipun kita sirami terus, kalau sudah dicabut ya mati. Kalau seandainya dipotong ini wajibnya, ya wajib, cabang wajibnya yang besar-besar dipotong, semuanya gundul, dia akan ringkih dan bisa juga mati. Tapi kalau sekedar sunnah-sunnahnya aja, dia tidak indah. Karena sunnah-sunnahnya ini yang mengindahkan, yang kemudian membuat lebat, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pendapat bahwasanya mereka berpendapat itu adalah cabang yang wajib. Kenapa? Dan ini pendapatnya yang pertama adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian diikuti juga oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan diikuti oleh banyak para ulama termasuk ya Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, guru besar yang ada di Madinah sampai sekarang masih hidup, di dalam kitabnya Qawiyul Matin, ya syarahnya Hadis Al-Arba'in. Beliau juga menyebutkan ini adalah cabang keimanan yang wajib. Apa dalilnya? Karena kalau ada penafian, peniadaan di dalam satu hakikat, pasti itu ada sesuatu yang wajib yang ditiadakan. Contohnya bagaimana? Contohnya Nabi SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat. Apakah diartikan kafir orang yang tidak amanat? Tentu tidak. Tapi apakah orang yang tidak beramanat, dikasih amanah, dikasih satu titipan, ternyata dia tidak amanah, dosa apa tidak? Dosa. Nah, kalau dia dosa berarti dia meninggalkan kewajiban. Kalau seandainya sunnah saja nggak akan dosa. Ya, begitu juga hadis tadi. Ya. Kalau ada penafian la yu'min, ini la imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak amanah. Berarti kalau dia diberikan amanah, kemudian dia melanggar, artinya dia berdosa. Nah, nggak mungkin dia berdosa kalau tidak meninggalkan kewajiban. Berarti ini kewajiban. Termasuk sabda Nabi, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman. Demi Allah belum beriman. Demi Allah belum beriman. Siapa? Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah, yang tetangganya enggak merasa aman dengan gangguannya. Ini orang belum beriman. Kalau ada tetangga enggak merasa aman dengan tetangganya, berarti tetangganya itu yang tidak membuat aman tetangganya belum beriman. Berarti meninggalkan, ya, mengganggu tetangga wajib apa tidak? Meninggalkan mengganggu tetangga wajib apa tidak? Wajib. Nah, kalau dia ternyata masih mengganggu tetangganya, dosa apa tidak? Dosa. Maksudnya Nabi, wallahi la yu'min, apakah dia kafir kalau mengganggu tetangganya? Tetangganya kalau diganggu, mungkin dengan menyalakan musik rame-rame atau dengan knalpotnya yang brung, apakah dengan itu dia kafir? Tidak. Tapi kenapa Nabi mengatakan la yu'min, wallahi la yu'min, artinya meniadakan. Kenapa? Karena dia itu melakukan sesuatu dosa. Nah, kalau dia melakukan dosa berarti dia meninggalkan kewajiban. Begitu juga hadis ini. Kalau ada hadis, ya la yu'minu ahadukum, kalian ini belum beriman.
Maksudnya tidak kafir, tapi belum beriman dengan iman yang wajib. Nah, kalau kita tidak melakukan iman yang wajib, berarti kita dosa apa enggak? Dosa. Berarti kalau kita belum mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai seperti diri kita, ya kalau kita belum mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita, maka kita berdosa. Jadi hukumnya di sini wajib. Wallahi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, berarti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya artinya wajib. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini terjemahan yang benar, ya. Kemudian yang jadi masalah di sini supaya kita jelas, itu mencintainya kayak apa ini? Maksudnya prakteknya gimana gitu. Mencintai di sini namanya cinta itu amalan hati. Namanya cinta itu adalah amalan hati. Maka yang wajib, ya ini penting karena kadang kalau yang belum pernah ngaji tentang masalah bab ini, nanti akan ternyata begitu, ya. Sesuatu yang mungkin kita akan mendapatkan baru gitu. Jadi hadisnya jelas. La yu'minu ahadukum, belum beriman kalian semuanya. Maksudnya dengan derajat keimanan yang wajib. Sampai kalian mencintai saudara kalian, mencintai bagi saudara kalian apa yang kalian cintai bagi diri kalian. Ya. Di sini mencintai itu amalan hati, jamaah yang dirahmati Allah. Maka maksudnya di sini adalah yang wajib itu mengamalkan di dalam hati kita. Contohnya ketika kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan rezeki yang banyak, kok kita kerja sama teman kita yang dapat rezeki, meskipun saudara kita belum dapat rezeki, tapi kita juga menginginkan dia itu mudah-mudahan bisa dapat rezeki seperti kita. Enggak harus kita berikan rezeki kita, tapi hati kita ini, ya, yang mengolah. Kita sama-sama jualan, kita laris banget, tapi teman kita enggak laris. Jangan kemudian senang nggak laris, seperti saya yang laris enak, ya. Berarti belum sempurna keimanannya dan dia berdosa, ya. Kenapa? Karena la yu'min ini, ya, hukumnya wajib. Ya. Yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita juga ingin saudara kita mendapatkan kenikmatan sebagaimana kita senang mendapatkan kenikmatan. Itu kalau dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah agama, kalau kita rajin sholat 5 waktu di masjid, kita ngelihat tetangga-tetangga sesama muslim, apalagi saudara kita juga kepengin mereka ini juga bisa sholat 5 waktu di masjid. Bukan kemudian jarno wis neraka itu, enggak, ya. Tapi kita juga ingin itu. Kita punya ilmu yang banyak, kita juga pengen teman-teman saudara kita juga sama ilmunya dengan kita. Jangan diulang, jangan ditunjukkan semuanya nanti bisa sama dengan saya, enggak. Kalau bisa bahkan lebih tinggi daripada kita. Ini maksud dari hadis ini, ya. Ini maksud dari hadis, ya. Kemudian lafadz ma di sini. La yu'minu ahadukum, ya. Belum beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu. Lafadz ma ini artinya mausulah. Nah, mausulah biasanya itu umum. Jadi artinya adalah belum beriman kalian semuanya sampai, ya, kalian mencintai bagi saudara kalian apapun, ya, yang kalian cintai bagi diri kalian. Apapun ini umum, baik itu masalah dunia, baik itu masalah akhirat, umum, ya. Jadi perkaranya umum, dunia bisa, akhirat bisa. Jadi kalau kita contohkan lagi biar lebih paham lagi. Contohnya kalau kita punya rumah agak besar, saudara kita kok rumahnya kecil, ya kita pengen, ya Allah berharap mudah-mudahan saudara kita ini rumahnya juga bisa jadi besar. Kita mendapatkan, ya, rezeki bisa beli mobil, ya. Kita juga kemudian nggak gaya-gaya, saya lebih bagus, saya lebih ini, enggak. Tapi kita juga mengharapkan dengan tulus di hati kita, ya, mudah-mudahan saudara kita juga bisa beli mobil. Tidak harus kemudian kita memberikan mobil kita, itu bagus, ya. Itu bagus, tapi
Itu tidak yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud di hadis ini adalah mengolah hati kita, mengolah hati kita. Ya. Masalah dunia. Ya. Kalau masalah agama, ya. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah ke sunnah, ya. Kemudian saudara-saudara kita masih banyak yang terjerumus dalam kesyirikan, kita juga berharap mereka itu juga bisa menikmati hidayah sunnah. Ya. Bisa menikmati apa yang kita nikmati, tidak kemudian malah dibiarkan saja. Namun jamaah yang dirahmati Allah, pengamalan hadis ini itu berat bagi yang hatinya sudah kotor, perlu dibersihkan. Kenapa kadang-kadang kita ini gara-gara pengen tampil beda, pengen dilihat lebih tinggi, pengen dilihat lebih sukses, sehingga kadang-kadang kita ketika punya duit banyak, alhamdulillah punya, biarkan dia miskin. Ya. Kadang seperti itu, ya. Bahkan kadang-kadang ada ustadz yang mungkin ceramahnya, kajiannya lebih bagus. Kadang-kadang dia juga, ya, kemudian iri, ya. Kemudian dia juga iri. Ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini merupakan keimanan yang wajib, ya. Keimanan yang wajib. Bahkan ini termasuk kata Nabi sebab seseorang itu bisa memasuki surga. Ya. Di antara satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, termasuk dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, faman sarrahu an yuzahzahu 'anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yudkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke surga, ya, fal yudrikhu mautatuhu, maka hendaknya ketika dia itu meninggal, wa huwa yu'min billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal ya'ti ilan nas. Ini catatannya, wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya dia bersikap kepada manusia, ya, alladzi yuhibbu an ya'tu ilaihi, sebagaimana dia suka disikapi manusia seperti itu. Kalau dia pengen masuk surga, hendaknya ketika dia sebelum meninggal itu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan ketika bersikap kepada manusia, hendaknya dia bersikap sesuai dengan dia suka disikapi seperti itu. Kalau dia suka, ya, dipuji, suka, ya, dihormati, ya hendaknya dia sering memuji dan menghormati orang lain. Kebalikannya, kalau dia benci, dihina, direndahkan, dizalimi, ya jangan menghina, jangan merendahkan, jangan menzalimi. Ya. Ini hadis yang sangat agung jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya kita ingin memperlakukan manusia sebagaimana kita suka diperlakukan. Ya. Nah, sifat yang seperti ini adalah orang-orang yang terbebas dari sifat iri dan dengki. Adapun kalau ada orang yang pengen dia tinggi sendiri, pengen beda sendiri, pengen seakan-akan itu ya yang paling tinggi sendiri, maka ini sifatnya penduduk neraka. Saya pengen pinter dewe, saya pengen ya sugih dewe. Ya, ini sifatnya penduduk neraka. Ya. Dalam satu ayat surat Al-Qasas disebutkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah, itulah akhirat, ya, negara akhirat atau kampung akhirat, naj'aluha, kita jadikan, lilladzina la yuriduna 'uluwa, yang tidak ingin tinggi sendiri. Jadi dunia, ya, mungkin dia dapatkan, tapi kalau akhirat itu untuk orang-orang yang tidak ingin dia tinggi sendiri atau beda sendiri, ya. Akhirat untuk orang-orang yang hatinya tidak ada, ya, kedengkian, ya. Oleh karena jamaah dirahmati Allah, ini intinya kita mau membahas tentang bagaimana sih sikap kita, ya, terhadap saudara kita, ya. Kalau kita pengen mempraktekkan dari hadis ini, pertama kita lihat dari perkara dunia dan perkara akhirat, perkara dunia dan perkara akhirat. Ya, kita ulangin. Ya. Tapi ini penting, ya. Jadi kita pengen mempraktekkan hadis ini. Gimana praktek konkretnya mempraktekkan hadis ini, ya, untuk saudara-saudara kita. Nah, kita praktekkan dengan dua permasalahan. Pertama, masalah dunia, kedua permasalahan akhirat. Masalah dunia, kita menemui saudara kita paling tidak pasti memiliki tiga kondisi. Pertama, lebih miskin dari kita. Yang kedua, sama-sama miskinnya atau sama-sama kaya, ya. Yang ketiga, lebih kaya daripada kita, ya. Begitu juga masalah
akhirat, ya. Masalah akhirat itu masalah agama. Yang pertama, pasti mungkin lebih rendah agamanya daripada kita. Yang kedua, agamanya sama. Ya sama-sama ikut kajian, sama-sama sholatnya 5 waktu. Ya kalau ikut korban ya dia juga korban. Zakatnya juga sama. Itu dilihat dari zahirnya. Yang ketiga, lebih tinggi agamanya daripada kita. Mungkin ilmunya lebih banyak, zakatnya lebih banyak, kemudian amalannya lebih banyak, lebih rajin ke masjidnya, bahkan istrinya juga lebih banyak, ya. Mungkin bisa dilihat dari situ, ya. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Nah, kita bahas sekarang. Bagaimana kita praktekkan ini kalau seandainya ya, kita melihat saudara kita yang agamanya lebih rendah. Maksudnya kita nilai dari mana, Ustaz? Kita nilai dari zahirnya, bukan dari batinnya. Kalau dari batinnya ini lebih ikhlas, oh ini enggak. Kita nilai dari zahirnya. Zahirnya apa? Dia jarang ke masjid, ya. Dia itu kemudian sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Berarti agamanya lebih rendah daripada kita. Maka kalau kita melihat seperti itu, sikap yang kita harus lakukan jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita ya ternyata lebih rajin sholatnya, lebih banyak bacaan Al-Qur'annya, maka cara mempraktekannya ya kita harus kemudian menginginkan dia juga seperti itu. Kalau kita sudah sholat 5 waktu ya, maka kita juga harus mengajaknya sholat 5 waktu ya. Tidak malah kemudian ya membiarkan dia ya. Kalau ini ternyata lebih rendah dari kita. Kalau kita sudah ikut kajian, kita sudah menuntut ilmu, ya kita juga berusaha gimana sih saudara kita ini mau menuntut ilmu, mau ikut kajian. Ya. Itu yang pertama. Kalau agamanya ya sama dengan kita, ya, kalau agamanya sama dengan kita, maka ya udah sama, artinya sudah sama saja. Nggak perlu kemudian kita susah-susah, udah sama aja. Nah kalau agamanya lebih baik dari kita, intinya dia lebih bagus, lebih tinggi agamanya, maka kita apakah boleh hasad? No, itu lebih ya pintar dari saya. Hafalan Qur'annya udah 30 juz, sedangkan saya masih juz 30. Sama-sama 30-nya, tapi dia selesai 30 juz, saya baru juz 30 ya. Ada dua. Kalau dia hasadnya, ya Allah saya pingin bisa hafal 30 juz seperti dia, maka ini boleh, namanya ghibthah. Kata Nabi SAW, la hasada illa fi itsnain. Tidak ada hasad kecuali dua. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, maka dia qiyamul lail, kemudian siang malam dia baca Al-Qur'an, dan kita iri pengen seperti itu, boleh ya. Yang kedua ada seorang ya, yang dia diberikan harta, yang dengan harta itu dia sedekah dan begini-begini, kita juga pengen seperti itu, boleh. Ini kalau irinya seperti itu. Tapi kalau irinya enggak, ya saya enggak pengen seperti dia, tapi dia harus seperti saya. Ya Allah, mudah-mudahan dia jatuh, kejeduk, kemudian hilang hafalannya, tinggal juz 30 tok. Nah, ini enggak boleh ya. Ini tidak boleh. Yang boleh kita iri pengen lebih tinggi atau pengen seperti dia tingginya. Kalau dia ternyata sudah haji, kita juga iri pengen haji. Kalau dia juga ikut kajian, saya juga iri pengen ikut kajian. Dia sudah sedekah, saya iri juga pengen sedekah. Boleh, boleh ya. Tapi kalau kita irinya, kita nggak terima, harus dia itu seperti yang kita, padahal kita lebih rendah. Ini yang tidak boleh ya. Ini kalau masalah apa? Masalah agama ya. Paham ya? Ini masalah agama ya. Kalau masalah akhirat ya. Kalau masalah akhirat jamaah yang dirahmati Allah, berarti kita praktekkan sama. Kalau masalah dunia kita praktekkan sama, berarti kita mendapati orang yang lebih miskin. Kalau seandainya kita lebih kaya daripada dia, ya sepeda motor kita mungkin NMAX lebih bagus, oh dia Masya Allah Supra yang X yang sudah lama gitu, ya kita ingin supaya kita sama-sama kajiannya cepat ya. Mudah-mudahan kamu juga punya seperti itu. Enggak kemudian malah kayak kamu sepedanya ini aja, kalau mau ngelamar ya tetap saya yang menang. Enggak ya. Tapi kita juga ingin saudara kita juga punya yang sama ya. Persis seperti tadi ya. Tapi kalau sama-sama miskin, ya udah, kalau sama miskin berarti satu
derajat. Nah, kalau lebih kaya ini yang harus kita hati-hati. Apakah kita kalau lebih kaya, melihat teman-teman kita lebih kaya, apakah kita juga boleh pengen kaya seperti dia? Kata ulama, tercela. Contohnya, kita punya teman, dia punya mobil Pajero lagi, mobil saya masih ya Kijang yang kapsul itu, pengen saya punya Pajero. Tercela kata ulama. Tercela. Lah kenapa tercela? Karena kita tidak dianjurkan berlomba-lomba mendapatkan dunia, kecuali kalau ada sisi akhiratnya. Saya juga pengen dapat Pajero supaya nanti teman-teman itu kajian itu saya naikkan semuanya ikut kajian bareng-bareng. Nah, boleh gitu. Saya pengen kayak Pak Kaji itu, duitnya banyak supaya nanti saya bisa sedekah gitu. Nah, ini baru boleh. Tapi kalau murni pengen dunia saja, itu rumahnya tingkat, Masya Allah, saya pengen punya seperti ini. Tercela. Ada dalilnya nggak? Ada. Dalam surat Al-Qasas juga. Ketika Qarun keluar, membawa semua perhiasannya, Allah berfirman, "Fakharaja ala qaumihi fi zinati." Ketika itu Qarun keluar, ya, menunjukkan dari kaumnya dengan banyaknya perhiasan dia. Qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya. Orang-orang yang ingin hayatad dunya, kehidupan dunia, kekayaan dunia seperti Qarun, mengatakan, "Ya wailatana mithla ma utiya Qarun." Ya Allah, seumpama saja saya itu punya seperti yang dimiliki Qarun. Innahu ladu haddin azim. Sungguh Qarun itu memiliki keutamaan yang besar. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang memiliki ilmu mencela. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina utul ilma wailakum tsawabullah. Ya, kamu itu tercela. Tsawabullah, pahalanya Allah itu lebih baik daripada itu semuanya. Artinya kita tidak dianjurkan untuk berlomba-lomba mendapatkan akhirat. Kalaupun kita itu pengen mendapatkan seperti itu, harus kita kasih apa? Embel-embel niat akhirat. Contohnya tadi, ya, saya juga pengen ya punya rumah yang besar supaya nanti bisa saya kumpulkan teman-teman di situ. Ya, kita buat kajian 1 minggu atau 1 bulan sekali. Saya juga pengen punya usaha yang sukses supaya janda-janda, ya, gak hanya janda-janda, yatim juga, ya, kemudian disantuni, ibaratnya begitu. Nah, ini boleh. Tapi kalau murni untuk dunia, ini dicela oleh Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat juga disebutkan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Dan janganlah kalian berangan-angan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian orang yang lain. Kenapa? Karena kalau kita angan-angan, Masya Allah, nanti malah malas. Dan belum tentu juga baik untuk kita. Nanti hisabnya panjang. Orang punya duit banyak, hisabnya panjang, ya. Nanti ditanyai dari mana duitnya, ya, untuk apa ini duitnya, ya. Ditanyai. Makanya orang yang kaya itu masuk surganya terakhir, ya. Belum lagi sekarang kita ini masalahnya banyak. Orang punya HP aja hisabnya panjang, ya. HP, apalagi dalam HP-nya banyak akun-akunnya, ya, Twitter juga punya, YouTube punya, ini punya, semua punya, ditanyai detail satu-satu. YouTube-nya, historisnya apa aja, dibuat buka apa aja. Maka ya ada ulama yang mengatakan, ya, hati-hati, ya, dengan historis YouTube kamu. Sekarang tidak ada yang tahu, nanti di akhirat ada yang tahu. Habis buka apa aja gitu, ya. Oleh karenanya, ya, kita tidak dianjurkan untuk berlomba-lomba di dalam mendapatkan akhirat. Tapi ya, kalaupun itu kita inginkan, contohnya tadi, harus kemudian kita sisipi dengan sisi-sisi, ya, akhirat. Tidak boleh kita berlomba-lomba dalam masalah dunia. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim itu juga ada persis hadis seperti itu, ya. Hadis yang memang dipraktekkan oleh Nabi juga. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum, kalian belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai dia benar-benar mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya. Kalau dia mencintai begini, harusnya untuk saudaranya juga dia harus tahu begitu. Ya. Jangan dia itu pengennya enak, tapi untuk saudaranya enggak enak. Ini belum beriman.
dengan derajat keimanan yang wajib. Nah, ini Nabi sudah praktekkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Abu Dzar meriwayatkan. Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini. Karena Abu Dzar juga ingin kebaikan untuk umat. Coba perhatikan apa hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa." Ini sebetulnya aib untuk Abu Dzar. Tapi karena Abu Dzar ingin kebaikan untuk umat, sebagaimana dia juga ingin kebaikan, dia sampaikan jamaah. Ya. Nabi mengatakan, "Wahai Abu Dzar, aku sesungguhnya melihat kamu itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Akan tetapi wahai Abu Dzar, aku mencintai bagi kamu apa yang aku cintai bagi diriku, kata Nabi. Fala ta'ammaranna ala itsnain. Maka Abu Dzar, ingat, jangan kamu jadi pemimpin atas 2 orang. 2 orang aja nggak boleh jadi pemimpin, apalagi 3, 4 sampai ya lebih banyak daripada itu. Jangan sekali-kali kamu jadi pemimpin. Wala tuwallayanna ma'al yatim. Dan kamu jangan ngurusi harta anak yatim. Ya. Artinya Abu Dzar itu dilihat oleh Nabi, dan Nabi mengetahui karakter semua sahabatnya. Ya. Di lautan kebaikan Abu Dzar yang begitu dalam, ada beberapa kelemahan Abu Dzar. Di antara kelemahannya, dia nggak bisa dijadikan pemimpin. Maka jangan minta menjadi pemimpin. Dan jangan juga ngurusi masalah hartanya anak yatim. Karena sebagian manusia, dia selamat dari godaan harta, tapi dia tidak bisa selamat dari tayang lainnya, yaitu wanita. Bisa juga dia selamat dari harta dan wanita, tapi kadang tidak bisa selamat dari yang ketiga, yaitu tahta. Nah, Nabi itu betul-betul mengetahui ini sahabat ya pantasnya diletakkan di sini, sahabat ini tidak pantas diletakkan di sini, dan Nabi mengatakan, "Inni uhibbulaka ma uhibbu li nafsi." Aku itu wahai Abu Dzar mencintai ya bagi kamu apa yang aku cintai bagi diriku, tapi saya melihat engkau itu dhaif, lemah. Maka jangan sampai kamu minta menjadi pemimpin dari 2 orang, apalagi 3, 4, 5. Dan jangan kamu itu ya mengatur hartanya anak yatim. Ya. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah. Hadis ini loh yang meriwayatkan siapa? Abu Dzar. Padahal kalau kita sendiri, ya ini ibaratnya kan kita malu dinasehati. Tapi kemudian diceritakan Abu Dzar ke seluruh kaum muslimin sampai ke kita. Kenapa? Karena Abu Dzar sekali lagi ingin kebaikan bagi kaum muslimin sebagaimana Abu Dzar ingin kebaikan bagi dirinya. Ya. Jadi ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Ya. Jadi hadis ini memiliki pesan tersurat dan pesan tersirat. Ya. Pesan tersurat ya, apa yang ada dalam hadis ini? Apa itu? Ya, kita harus mencintai saudara kita, ya, sebagaimana kita harus mencintai ya bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita. Ini yang tersurat. Ya. Yang tersirat berarti kita harus membenci bagi saudara kita apa yang kita benci bagi diri kita. Ya. Kalau kita cinta tadi, senang ya, dihormati, disegani, kemudian ibaratnya diperlakukan dengan baik, ya kita harus memperlakukan saudara-saudara kita dengan baik. Jadi kalau kita tidak suka dizalimi, dihina, direndahkan, diejek, maka jangan kita mendolimi, merendahkan, menghina dan mengejek. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu, enggak boleh mendoliminya. Wala yakhduluhu, enggak boleh merendahkannya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinanya. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga hadis ini ya persis seperti hadis yang lainnya, ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Muslim ya meriwayatkan hadis ya yang mungkin kita perlu juga memperkuat hadis ini, ya. Maksudnya perlu kita juga baca supaya kita tahu ternyata Masya Allah sahabat itu juga begitu, ya. Dan Nabi itu mengajarkan kesempurnaan iman dengan begitu para sahabatnya.
Ada seorang laki-laki yang datang ke Rasulullah, masih muda, mungkin umurnya ya masih belia sekali. Dia datang ke Rasulullah dengan gentlemannya, dengan beraninya, kejujurannya dan polosnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, a'dzinni bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat pada marah, mukanya merah, pengen memukulnya. Kata Nabi, jangan. Nabi pengen mengajarkan pemuda ini dengan mengajak ngomongnya. Dia mengatakan, ya Nabi SAW mengatakan, setelah dikatakan ya Rasulullah a'dzin li bizina, ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, dikatakan udnu, dekatlah ke sini, mendekat ke sini. Maka kemudian dia duduk. Nabi mengatakan, atuhibbu li ummik, apakah kamu suka ibumu kalau dizinai? Langsung dia mengatakan, la wallahi la, tidak ya Rasulullah. Dan ibunya orang lain juga pasti tidak, ya, senang kalau untuk dizinai. Ya. Kemudian mulai lagi, apakah kamu suka kalau anak perempuanmu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah, kalau saya punya anak perempuan, nggak mau anak perempuan saya dizinai orang lain. Begitu juga anak perempuannya orang lain. Ya. Mulai disebutkan Nabi satu persatu. Apakah kamu rela kalau kamu punya adik perempuan atau kakak perempuan kemudian dizinai? Tidak rela ya Rasulullah. Kalau seandainya bibi kamu yang dizinai, rela? Tidak rela. Nah itulah, perempuan manapun yang engkau akan berzina, itu pasti kalau enggak ibunya orang lain, kalau enggak anaknya orang lain, kalau enggak saudaranya orang lain, kalau enggak bibinya orang lain, ya enggak ada. Pasti itu punya orang lain. Kalau kamu tidak mau seperti itu, maka jangan kamu lakukan itu kepada orang lain. Ya. Maka didoakan oleh Nabi, Allahumma tahhir qalbak. Ya Allah, sucikanlah hatinya orang ini. Ya. Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya. Maka setelah itu orang ini tidak pernah untuk melakukan seperti itu. Ya. Ini pemuda yang jujur, jamaah dirahmati Allah. Maksudnya jujur kepada Nabi, minta izin. Ya. Dan memang pemuda yang masih umurnya seperti itu, ya, tidak mudah untuk mengontrol syahwat. Makanya kalau ada pemuda yang umurnya ya masih muda seperti itu, dia bisa mengalahkan syahwatnya, memenangkan keimanannya. Ini pemuda yang memiliki apa? Memiliki prestasi dan dipuji. Ya. Karenanya Nabi mengatakan, syabun nasha'a fi ta'atillah. Di antara 7 golongan yang naungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya adalah pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita semua yang termasuk pemuda, ya. Karena pemuda umurnya berapa? Paling tidak 40 masih pemuda, ya. 50 masih pemuda, orang tua ya 60 sampai 70, ya. Semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu beberapa contoh dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui seperti tadi, bahwasanya la yu'mini artinya adalah kewajiban, iman yang derajatnya wajib. Maka kalau kita belum mempraktekkan hadis ini, kita akan mendapatkan dosa. Dan tidak hanya mendapatkan dosa, kita juga dicela dan kemudian mendapat ya ancaman neraka wail. Kita semua sudah paham artinya wailun lil mutaffifin. Celaka. Wailun di sini kalau diartikan oleh ulama, wailun itu celaka. Ada yang mengartikan wailun itu neraka wail. Ada lagi mengatakan wailun itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Artinya kalau wailun lil mutaffifin, celaka, neraka wail dan kerak yang ada di neraka jahanam bagi yang mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Ditafsirkan oleh Allah, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia beli dari seseorang, dia pengen timbangannya itu plek, benar bagi dirinya. Ya. Dia beli gula 1 kilo, harus 1 kilo, bila perlu tambahi 1 on. Ya. Tapi kalau dia pengen menjual, ya, itu suka dikurangi. Nah ini maknanya sama dengan hadis tadi. Ya. Dia kalau pengen sesuatu yang terbaik, tapi kalau untuk saudaranya dia nggak mau memberikan yang terbaik. Orang seperti ini celaka. Dia ancam neraka wail. Maka kita
ya harus mempraktekkan, dan mempraktekannya jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ini adalah amalan hati. Bukan kemudian kalau kita punya mobil harus belikan mobil kita kepada teman kita, tidak. Kalau kita punya ilmu kita harus mengajarkan semua ilmu kita, tidak. Tapi kita berkeinginan, ya, memiliki keinginan supaya teman-teman kita juga memiliki ilmu seperti kita, ya. Supaya memiliki apa yang kita punya, ya. Kita mendoakan mereka, ya. Dan kalau kita ini seperti ini, nggak ada iri dengki, nggak akan ada iri dengki, dan akan bersih. Melihat ya temannya lebih sukses, ya dia berdoa pengen sukses gitu aja, seperti temannya. Tidak kemudian malah kemudian tadi ya hafalannya lebih banyak didoakan jatuh atau didoakan ini, ya. Enggak, tapi dia pengen ya mengejarnya, mudah-mudahan bisa, ya. Sampai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ayat yang kita baca wailul lil mutaffifin itu senada dengan hadis. Bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, siapa yang ingin membaca atau siapa yang ingin mendengarkan Al-Qur'an yang masih segar sebagaimana persis baru diturunkan, maka hendaklah dia mendengarkan Al-Qur'an itu dari ya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika Nabi ngomong gini, itu Abdullah bin Mas'ud nggak ada, dia di rumahnya. Maka bergegas Umar bin Khattab itu malam-malam mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mengetuk rumahnya, sampai kemudian Abdullah bin Mas'ud ya membukakan dan dia mengatakan, ada apa gerangan wahai Umar bin Khattab sampai malam-malam engkau datang ke sini, ya. Umar bin Khattab hanya menyampaikan, ya, saya datang ke sini nggak ada apa-apa, cuman saya tadi mendengar dari Nabi bahwasanya Nabi itu bersabda, barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran yang masih segar seperti yang baru diturunkan, dengarkan itu dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini ada kemuliaan Abdullah bin Mas'ud, karena Umar ini saking pinginnya, ya, kalau dia itu mendapatkan seperti itu, dia langsung sampaikan juga. Maksudnya Umar bin Khattab ini bisa menyampaikan ini besok atau ketika pagi-pagi atau kapan saja, tapi dia kepengen kebaikan kepada temannya tadi, sampai malam itu pun dia langsung ya datangi. Kenapa? Dia berpikirnya, seandainya Nabi itu memuji saya dan saya nggak tahu, saya itu pengen langsung ada orang memberitahu ke saya, maka saya pun langsung mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengucapkan, ya terima kasih jazakallah khairan, alhamdulillah, tapi sebetulnya sebelum kamu ada orang yang datang ke sini juga. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga tetap dia itu kepengen juga kebaikan, ya. Artinya masya Allah, itulah lomba-lomba sahabat untuk memberikan yang terbaik bagi ya saudara-saudaranya, ya. Ini salah satu ya kejadian yang mungkin bisa membuat kita ya untuk kemudian merubah mindset kita. Jadi saudara kita ingin kebaikan, ya kita juga ingin kebaikan, maka yang ada di dalam agama kita ya belum beriman di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya, ya. Begitu juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia mengatakan, waditu anan nasa ta'allamu hadzal ilma ya walam yunsab ilayya minhu syai'. Saya itu pengen banget manusia-manusia itu belajar ilmu seperti saya ini, dan mereka itu ketika belajar ilmu dari saya tidak dinisbahkan ini dari Syafi'i, dari Syafi'i. Artinya apa? Imam Syafi'i ini ulama kaliber dunia, internasional, bahkan sepanjang masa zamannya sampai sekarang Imam Syafi'i dikatakan sebagai ulama, ya pelitanya ulama. Tapi dia mengatakan tidak kemudian ya biar saya aja yang punya ilmu seperti ini, orang-orang nggak usah punya ilmu kayak saya, enggak. Tapi dia juga ingin orang-orang manusia yang lainnya bisa pinter, bisa ngerti, bisa paham seperti Imam Syafi'i. Bahkan ilmunya Imam Syafi'i mendatangkan keikhlasan yang luar biasa sampai dia mengatakan, dan saya nggak pengen ketika orang-orang belajar kepada saya itu dinisbahkan ini ilmunya dari Syafi'i, dari Syafi'i. Tidak, dia tidak pengen seperti itu, ya. Artinya masya Allah inilah ya yang memang harus kita lakukan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah sampai derajat seperti ini apa belum? Maka kita perlu introspeksi. Kalau ternyata kita belum sampai derajat ini, berarti kita masih memiliki
ya dosa, dan perlu kita tingkatkan pelan-pelan mengolah hati kita, ya. Mengolah hati kita supaya kita ini bisa sampai ke derajat ini. Dan sebetulnya derajat ini tidak harus kemudian kita memberikan apa yang kita dapatkan, tidak. Hati kita supaya terhindar, ya, kita buang rasa dengki, rasa iri, rasa ya tidak senang dengan saudara-saudara kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa kita petik dari ya hadis ini beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah keutamaan sahabat Nabi SAW Anas ibnu Malik, ya, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya. Artinya seorang sahabat seperti ini memiliki keutamaan. Yang kedua, Islam ya menuntut kita, mewajibkan kita untuk mencintai bagi saudara kita seperti apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, ya. Dan sebaliknya membenci ya, bagi saudara kita apa-apa yang kita benci bagi diri kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, iman yang ditiadakan, yang dinafikan di dalam hadis itu bukan pokok keimanan, tapi kesempurnaan iman yang wajib. Artinya ya, artinya adalah kalau kita belum sampai level itu berarti masih ada yang kurang dari keimanan kita, ya, dan kita masih berdosa. Kemudian yang dimaksud sebagai kewajiban di sini, iman di sini itu kewajiban hati, jemaah. Sekali lagi, kewajiban apa? Hati. Kewajiban hati. Mencintai untuk saudara Islam seperti ya apa yang kita cintai. Kemudian ya, yang kelima, iman itu ternyata memang bertingkat-tingkat. Seperti imannya Abu Bakar lebih tinggi daripada iman ya yang lainnya. Bahkan ya memang paling tinggi imannya Abu Bakar. Iman Abu Bakar, iman kita ya bertingkat-tingkat keimanan itu. Naik turunnya tergantung maksiat dan ketaatan. Makanya ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu tambah dan turun. Yazidu bit ta'ah, ketika kita melakukan ketaatan tambah. Wa yanqusu bi al-ma'siyah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, kalau kita belum sampai level keimanan yang seperti kita bahas, maka kita perlu mawas diri dan berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan kenikmatan ya iman yang seperti tadi itu, ya. Kita berusaha untuk mendapatkannya dengan mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang ya kita bahas dari hadis yang pendek, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.